gon' say what's up to me. Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Sania Agustina. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai piutang dan utang dalam Odoo Accounting. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai modul beban dan pendapatan lainnya dalam Odoo Accounting. Oke, kita lanjut ke pembahasan beban dan pendapatan lainnya. Simak videonya ya. Sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu beban. Nah, beban atau sering kita kenal dengan expense adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya atau untuk mendukung aktivitas lain yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Beban berpengaruh langsung pada laporan laba rugi atau profit and loss statement dan mempengaruhi keuntungan bersih atau net profit perusahaan. Beban ini mencangkup segala pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan atau menjalankan operasional perusahaan. Jenis-jenis beban dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada beban operasional, yaitu ada biaya gaji dan upah. Nah, ini merupakan pembayaran gaji karyawan dan semua tunjangan yang terkait. Nah, lalu ada biaya sewa. Biaya sewa merupakan pembayaran sewa untuk fasilitas kendaraan atau peralatan dan lain sebagainya. Lalu ada biaya utilitas, yaitu sering kita kenal dengan biaya listrik, air, gas, dan layanan utilitas lainnya. Lalu ada beban administrasi. Beban ini yaitu biaya untuk dukungan administratif dan manajemen. Nah, yang kedua yaitu ada beban non-operasional. Beban non-operasional ini merupakan beban yang tidak langsung terkait dengan kegiatan utama suatu perusahaan atau bisnis. Yang pertama yaitu ada beban bunga. Beban bunga merupakan biaya bunga dari pinjaman atau utang. Lalu ada beban denda. Beban denda merupakan biaya yang timbul dari pelanggaran aturan atau kontrak. Lalu ada beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan pengurangan nilai aset tetap yang digunakan oleh perusahaan seiring berjalannya waktu. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fitur-fitur yang ada dalam modul beban. Yang pertama yaitu ada pencatatan beban melalui invoice atau faktur. Nah, fitur ini membantu untuk mencatat beban yang berasal dari tagihan atau invoice yang diterima dari pemasok atau vendor. Misalnya, jika Anda menerima tagihan untuk sewa atau biaya listrik, Anda dapat membuat invoice untuk mencatatnya sebagai beban. Lalu yang kedua ada beban internal atau journal entries. Nah, fitur ini digunakan untuk pengeluaran yang tidak melibatkan pemasok atau vendor langsung. Misalnya, pembayaran bunga atau penyusutan. Anda dapat mencatat transaksi menggunakan journal entries atau entry journal. Lalu yang ketiga ada pengaturan kategori beban atau expense categories. Nah, fitur ini digunakan untuk membuat kategori beban yang dapat digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis pengeluaran. Fitur ini berguna untuk pelaporan yang lebih terstruktur dan memudahkan pemantauan jenis beban tertentu. Lalu yang keempat ada otomatisasi pembayaran atau payment automation. Pembayaran otomatis beban yaitu Anda dapat mengkonfigurasi payment terms atau syarat pembayaran. Nah, ini digunakan untuk otomatisasi pembayaran beban seperti beban sewa bulanan atau biaya langganan. Yang kelima ada manajemen anggaran dan kontrol beban atau budgeting and expense control. Nah, ini digunakan untuk menetapkan anggaran untuk berbagai kategori beban, sehingga Anda dapat memonitor dan mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Lalu yang keenam ada pengelolaan perjalanan dan pengeluaran karyawan atau employee expense. Nah, ini digunakan untuk mengelola pengeluaran yang terkait dengan perjalanan atau biaya lainnya yang dikeluarkan oleh karyawan. Karyawan dapat mengajukan klaim pengeluaran dan manajer dapat memverifikasi dan menyetujui pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir ada pelaporan beban dan analisis atau expense reporting and analysis. Nah, beban yang dicatat akan memunculkan dalam laporan laba rugi atau profit and loss report.
yang memungkinkan Anda untuk memonitor pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Kita masuk ke materi mengenai pendapatan lain-lain. Jadi pendapatan lain-lain itu apa sih? Nah, pendapatan lain-lain atau sering kita kenal dengan other income adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama atau operasional perusahaan. Pendapatan ini biasanya bersifat non-operasional dan dapat berasal dari berbagai sumber yang tidak berulang atau tidak terkait langsung dengan produk atau jasa yang dijual perusahaan. Dalam laporan keuangan, pendapatan lain-lain biasanya dicatat terpisah dari pendapatan utama atau pendapatan operasional untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sumber pendapatan yang berasal dari aktivitas non-operasional. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan lain-lain. Yang pertama yaitu ada pendapatan bunga atau interest income. Nah, pendapatan ini diperoleh perusahaan dari bunga yang diterima atas investasi, tabungan, atau pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Misalnya, bunga yang diterima dari deposito, obligasi, atau pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Lalu yang kedua ada pendapatan sewa atau rental income. Nah, pendapatan ini diperoleh perusahaan dari penyewaan properti, kendaraan, atau aset lainnya. Jika perusahaan memiliki gedung atau ruang yang disewakan, hasil sewa ini akan tercatat sebagai pendapatan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pendapatan dividen atau dividen income. Pendapatan ini diperoleh perusahaan dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan lain, biasanya terkait dengan saham atau investasi ekuitas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu keuntungan penjualan aset atau gain on sale of asset. Nah, pendapatan ini diperoleh perusahaan dari penjualan aset tetap seperti properti, kendaraan, mesin, atau peralatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan utama perusahaan. Keuntungan ini muncul apabila harga jual aset lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Lalu yang terakhir ada pendapatan dari kompensasi atau ganti rugi. Pendapatan ini diterima perusahaan sebagai kompensasi atau ganti rugi untuk kerugian atau kerusakan yang terjadi. Ini termasuk kompensasi hukum atau penggantian biaya atas kerugian operasional atau aset yang hilang atau dikerusakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai fitur-fitur pendapatan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu pencatatan pendapatan lainnya melalui journal entries atau entry journal. Fitur ini memungkinkan mencatat pendapatan yang tidak melibatkan transaksi dengan pelanggan atau pemasok langsung. Misalnya, pendapatan bunga atau keuntungan dari penjualan aset tetap. Yang kedua yaitu pencatatan pendapatan lainnya melalui invoice atau faktur. Nah, pendapatan lainnya ini melibatkan pihak ketiga, misalnya pendapatan sewa atau pendapatan dividen. Nah, ini tuh dapat dicatat melalui invoice. Nah, Odoo memungkinkan pembuatan invoice yang mencatat transaksi pendapatan non-operasional. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan akun pendapatan lainnya. Nah, di sini kalian dapat membuat akun khusus untuk pendapatan lainnya dalam chart of account. Nah, akun ini digunakan untuk memisahkan pendapatan operasional dan non-operasional dalam laporan keuangan yang mempermudah pemantauan pendapatan yang tidak berasal dari aktivitas utama perusahaan. Lalu yang keempat ada manajemen pajak pendapatan lainnya atau tax management. Nah, dalam beberapa kasus pendapatan lainnya seperti sewa atau pendapatan dividen bisa dikenakan pajak. Nah, ini berfungsi untuk mengkonfigurasi pajak pada pendapatan lainnya agar transaksi tercatat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu, selanjutnya ada pengelolaan mata uang asing atau multi-currency support. Ini berguna jika perusahaan menerima pendapatan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, seperti pendapatan dari dividen atau sewa yang dibayar dalam mata uang asing. Lalu yang keenam ada pencatatan keuntungan dari penjualan aset atau gains on asset sales. Jika perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan aset tetap, misalnya
penjualan kendaraan atau properti, maka akan mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut sebagai pendapatan lainnya. Lalu yang terakhir ada pelaporan pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lainnya ini dicatat akan muncul dalam laporan laba rugi di ODU di bagian bawah, terpisah dari pendapatan operasional utamanya. Ini membantu perusahaan untuk memantau kontribusi pendapatan non-operasional terhadap keuntungan bersih. Selanjutnya ada beberapa manfaat jika kita menggunakan modul beban dan pendapatan lain-lain. Yang pertama yaitu dengan mencatat pendapatan lainnya dan beban secara terpisah, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih jelas dan dapat mencerminkan aktivitas operasional serta non-operasional. Lalu, ODU memudahkan pemantauan pengeluaran dan penerimaan dana non-operasional yang dapat membantu dalam pengelolaan kas dan perencanaan keuangan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pendapatan dan beban yang tercatat dengan benar akan menghasilkan laporan laba rugi yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dapat kita simpulkan dari semuanya bahwa pencatatan beban dan pendapatan lainnya pada ODU Accounting adalah langkah penting untuk mengelola keuangan perusahaan secara efisien. Dengan memanfaatkan modul ini, perusahaan dapat mencatat berbagai jenis pendapatan dan beban dengan sistematis, yang akan mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan dan analisis kerja keuangan perusahaan. Itulah pembahasan mengenai modul beban dan pendapatan lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.